أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد القدوة الحسنة وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Al-Ittihad As-Saimin Was-Saimat yang tengah berpuasa, semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mengetahui berkah, apa itu berkah? Para ulama menjelaskan berkah itu dengan izdiyadul khair. Artinya semakin bertambah kebaikan. Jadi kalau biasanya kebaikan kita ini hanya bisa diukur dengan sholat yang 5 waktu, setiap waktu sholat paling lama 15 menit, maka hanya 1 jam 1/4. Tapi kalau di bulan Ramadan ini, kebaikan kita paling tidak siang harinya saja sudah kurang lebih 13 jam. Kebaikan selama 13 jam itu seperti sholat yang tidak putus-putusnya, bayangkan oleh kita. Kalau kita sholat 5 jam tidak putus, kuat enggak kira-kira? Jangan 5 jam deh, 1 jam aja. Sholat 1 rakaatnya 1 jam, 2 rakaat berarti 2 jam. Yang dibaca suratul Baqarah saja sudah 1,5 jam. Kemudian surah Ali Imran 1 jam paling tidak, berarti 2,5 jam. Kalau sholat tidak putus tuh sampai salam selama 2,5 jam, pastikan kita pasti merasa lelah, capek. Banyak yang istirahat di tengah jalan atau mengundurkan diri begitu. Udah katanya belakangan aja. Nah, saum ini, puasa ini adalah suatu aktivitas ibadah yang paling panjang, bentuknya langsung, di mana kita menahan makan, minum serta nafsu lainnya, dilakukan karena yakin pada Allah dan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukannya karena Allah itu tidak kurang dari, saya katakan tadi, selama 13 jam kita tidak pernah terputus. Ada enggak yang berani untuk putus dulu? Misalkan buka dulu deh kayak anak-anak, bukanya cuma 5 menit, nanti tambahin lagi misalkan sampai jam 8 malam puasanya. Itu enggak, kalau orang Sunda bilang tekaci itu enggak aci, enggak jadi. Ya, puasa seperti ini tidak bisa diterima. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita perhatikan, saya tadi mengangkat salah satu firman Allah Azza wa Jalla yang selalu diangkat oleh imam dan khatib pada saat Jumat. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari dibuka slide ke 33 aja. 34. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Saya ingin menguraikan ayat ini dengan pendekatan yang juga pernah saya kenalkan, nggak tahu setahun yang lalu kalau nggak salah ya, Saudari, setahun yang lalu ke sini saya. Tahun lalu atau bulan apa tempoh hari? Tahun lalu, berarti setahun. Tega banget ya. Setahun sekali kita bisa kunjungan ke sini. Nah, saya ingin mengenalkan istilah tadabbur. Tadabbur ayatin khairum min khatmil Quran. Ada seorang ulama, antara lain Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu menegaskan bahwa mentadaburkan satu ayat itu lebih baik daripada kita menghatamkan satu Al-Quranul Karim tanpa tadabur, sudah barang tentu. Kenapa tadabur itu begitu istimewa? Walaupun hanya satu ayat, tapi bisa lebih baik daripada khatam satu Quran. Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita mentadaburkan Al-Quran, maka kita akan sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah inginkan kepada kita itu apa? Bisa dilihat di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara target tadabbur itu, terutama dalam konstruksi pemikiran dan pemahaman terhadap Al-Quran, kita fokus pada tiga yang menjadi variabel utama di dalam kehidupan ini. Variabel sebagaimana kita ketahui sering diartikan dengan peubah. Yang bisa mengubah alam semesta tentu saja mulai yang pertama adalah Al-Khaliq. Dia adalah yang maha menciptakan kita. Pada saat kita mengenal Al-Khaliq dan tidak lain bagi kita adalah Allah, maka kita mengenal Allah itulah yang menjadi sumber dari segala sumber kehidupan. Lemahnya pengetahuan kita tentang Allah, lemahnya keyakinan kita kepada Allah, itulah yang menjadi sumber permasalahan kehidupan kita. Apalagi kalau kita mengalami kesalahan fatal dalam memahami dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar atau tidak sadar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya makhluk atau al-khalqu. Allah menciptakan makhluk ini, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, tentunya sebagai salah satu entitas atau ciptaannya, baik itu namanya alam semesta, manusia maupun kehidupan itu sendiri. Nah, masyarakat muslimin, pada saat kita memahami alam semesta ini siapa, positioning yang paling penting, semua yang diciptakan adalah ciptaan. Maka kalau kita bicara bahwa yang diciptakan itu ciptaan, maka pasti kita akan bertanya, siapa kalau begitu yang maha menciptakannya? Makanya adanya khalqun, adanya makhluk ini merupakan tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah ada, tidak memerlukan ciptaannya. Dengan kata lain, alam ini diciptakan atau tidak diciptakan, Allah tetap ada dan Allah maha ada. Jadi ada tidak ada kita ini tergantung kepada yang maha ada, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting menjadi landasan kita berpikir, landasan segala persoalan hidup kita yang paling fundamental. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat hubungan kita dengan Allah dan kita dengan sesama alam semesta, baik sesama manusia, sesama dengan alam lainnya, katakanlah bumi lain dan lain sebagainya, termasuk malaikat, termasuk jin dan setan. Apapun yang Allah ciptakan, Allah telah membuat salah satu di antara hubungannya itu, saya sebut aja dengan al-khuluq. Hubungan yang paling fundamental antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama manusia yang lain atau sesama makhluk ada pada kata khuluq. Khuluq artinya akhlak. Kemarin sempat ribut persoalan etika, persoalan akhlak ya dalam urusan politik dan lain sebagainya.
Nah, khuluq ini memang salah satu apa yang Allah turunkan kepada manusia untuk mengatur manusia itu dengan akhlak. Oleh karena itu, akhlak ini nanti akan kita lihat di mana kita akan mendapatkan akhlak tersebut. Kita mendapatkan akhlak itu pada risalah itu sendiri. Kalau kita bicara tentang risalah, apa yang Allah turunkan, the message of Allah, pesan Allah kepada manusia, coba lihat. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi misalkan ayatnya Allah berpesan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan pesan Allah berikutnya jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu akhlak kita, akhlak meninggalkan dunia ini dan akhlak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita ada dalam keadaan mengingkari Allah Azza wa Jalla. Orang yang mengingkari Allah alias kufur, termasuk kufur nikmat, adalah orang yang tidak berakhlak. Kita cek dalam hidup kita. Ada seorang ibu jasanya luar biasa. Hanya satu kesalahan, bukan kesalahan mungkin, ingin memberikan pelajaran pada anaknya, sebab anaknya bandel luar biasa. Kemudian kata ibunya, kamu pergi dari sini. Sang anak dengan marahnya, kemudian dia juga keluar dari rumahnya alias pergi. Kemudian dia berjalan terlunta-lunta di tengah jalan, lapar dan lain sebagainya. Sudah sore juga sudah lapar, maka dia cari makanan. Ya, akhirnya setelah keliling-keliling cari makanan, ada sebuah warung barangkali atau seorang ibu-ibu, ya, ketika melihat anak tersebut sedang kelaparan, maka sang ibu ngasih makan. Memberikan makan berapa? Hanya satu mangkok atau satu piring makanan itu. Apa kata anak itu? Ibu baik banget. Ibu lebih baik daripada ibunda saya. Halo? Kira-kira anak seperti itu berakhlak atau tidak berakhlak? Ibunya yang merawat dia mulai dari melahirkan dia, merawat dia sampai dewasa seperti itu. Berbelas tahun lamanya katakanlah. Itu dia anggap jasanya tidak sebanding dengan seorang ibu yang hanya baru itu ketemu. Kemudian sang ibu memberikan satu mangkok makanan atau satu piring makanan. Itulah yang terjadi pada kita hari ini, masyaallah muslimin. Allah selalu menghubungi kita. Allah selalu merahmati dan menyayangi kita. Dia yang telah menciptakan dan menghadirkan kita ke muka bumi. Tak satu pun nafas kecuali Allah lah yang bertanggung jawab kita bisa bernafas. Tidak ada oksigen yang bisa mengolah setiap hari yang kita kotori dan kita terus lakukan berbagai macam pencemaran, kecuali Allah pula yang merawat oksigen itu. Tetapi apa yang terjadi? Hanya diminta untuk beriman kepadanya, hanya untuk mempertuhankan dia. Kemudian suruh sholat yang 5 waktu. Dia give up, menyerah, tidak mau melakukan itu semuanya. Dan pada saat dia bekerja dalam sebuah perusahaan, dalam suatu lembaga, dan lembaga itu menggajinya 20 juta, dia memberikan segalanya untuk perusahaan itu, untuk hanya 20 juta rupiah itu. Sementara Allah yang membangunkan dia, menghidupkan dia dan mematikan dia sejenak, yaitu tertidur. Dengan tidur itulah kemudian kita memiliki energi baru. Dia lupa dengan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Inilah masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Saya ingin jabarkan sedikit lagi. Ar-risalah ini landasan yang paling fundamentalnya adalah rahmah. Maka Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad dengan sebuah utusan. Tidaklah kami memberikan kepada engkau hai Muhammad suatu risalah, melainkan risalah itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat Allah bagi semesta alam. Artinya kasih sayang Allah bagi semesta alam. Jika pohon dan dedaunan itu ditanya oleh kita dan bisa bicara, maka dialah yang pertama kali mengakui. Dan dialah dengan amat sadar mengakui
Saya hidup karena kasih sayang Allah. Saya hidup seperti ini dengan rahmat Allah berupa hujan yang turun. Kemudian berupa bumi yang bisa saya tempati. Dan bumi ini memberikan hara kepada saya. Dan bumi ini memberikan berbagai macam nutrisi kepada saya. Sementara manusia yang berjalan di atas muka bumi masih tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mau tunduk sujud kepadanya. Makanya pesan Allah, ya ayyuhalladzina aman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Baik, ini kalau dianalisa dalam teori tadabbur ini Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa lihat sedikit, saya lewatkan ini dulu. Dalam konteks tadabbur ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengenal dengan istilah, baik, kata tadabburnya itu sendiri, Bapak Ibu yang berbahagia, asal kata dari dabara yang artinya belakang, membelakangi, itu dubur, biasanya begitu. Pernah juga saya sampaikan bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan, siapa saja yang membaca ayat kursi fi kulli duburi sholati au kama qala, di setiap selesai sholat, terutama sholat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa al-maut, tidak ada yang membatasi dia dengan surganya kecuali kematian. Nah, yang ingin saya tunjukkan kata dabara, dubur, di belakang. Setelah sholat dia tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi. Nah, kata dabara itu kemudian ditambahkan ada kata-kata baknya didobelkan atau ditasydid, maka jadi dabbara. Kalau dabbara artinya mengatur. Al-mudabbir artinya yang maha mengatur. Pertanyaannya, apa hubungan mengatur dengan dubur yang ada di belakang? Ada yang bisa angkat tangan? Biar interaktif. Saya biasa di matrik namanya majelis tadabbur interaktif. Tadabburnya harus interaktif supaya Bapak Ibu sekalian juga ikutan mentadabburkannya. Apa hubungan kata tadabbara atau kata dabbara? Dabbara yang artinya mengurus, mengatur. Allahu yudabbirul misalkan yudabbirul amru minas sama. Allah itu maha mengatur seluruh urusan itu dari langit. Seluruh yang terjadi di alam semesta, di bumi dan dengan kita manusia itu minas sama ilal ardi, ke bumi, dari langit ke bumi. Yudabbirul amra, dengan apa? Allah mengatur kita dengan amra. Apa itu amra? Perintah. Kun fayakun. Allah perintahkan dari langit, kun, terjadilah, maka terjadi. Kun, si fulan di masjid sekarang, jadi, maka dia jadi. Allah mengatur urusan itu, yudabbirul amra. Saya tanya, apa hubungan yudabbira dengan dubur tadi? Dengan belakang. Ada yang mau jawab? Nggak apa-apa. Kita diskusi, kita interaktif. Pak Haji? Ya. Masyarakat muslimin, satu hal yang paling penting dalam setiap aturan termasuk khuluq tadi, akhlak, apa dampak yang akan terjadi setelah aturan itu? Di belakang alias akibat. Makanya tadabbara itu suatu aktivitas berpikir untuk memikirkan apa yang bakal terjadi dari setiap tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Apa akibat beriman dan apa akibat kalau orang kufur? Apa akibat seseorang bertakwa dan apa akibat orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita memikirkan akibat itu semuanya. Dan ini
mencontohkan kepada kita cara berpikir objektif dan cara berpikir yang bertanggung jawab. Ketika Einstein misalkan membuat rumusan yang disebut rumusan dengan MC kuadrat untuk cahaya, MC kuadrat misalkan, dia harus memikirkan akibat teori itu. Dan dia dalam beberapa rujukan yang kalau tidak salah saya mendapatkan beberapa tayangan di YouTube itu, dia sempat menyesali hasil rumusannya ketika diberikan kepada seorang penguasa, yaitu Presiden Amerika Serikat, dan sang presiden itu kemudian dari rumus itu dia membuat bom atom. Bom atom itulah yang telah diledakkan di mana? Hiroshima dan Nagasaki. Einstein termasuk yang menyesali rumusnya itu diberikan kepada sang penguasa, dan ternyata rumus itu disalahgunakan oleh sang penguasa untuk menghancurkan sebuah bangsa yang namanya Jepang. Masyarul muslimin, tadabbur menuntut kita berpikir yang bertanggung jawab. Kalau kita memikirkan sesuatu, menemukan sesuatu, itu harus dipertanggungjawabkan akibatnya. Apalagi akibat itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Salah satunya tentang ilmu, Allah akan bertanya tentang kita. An ilmihi fima amila bih. Allah akan bertanya kepada setiap individu kita tentang ilmu kita. Dalam hal apakah dia amalkan. Apa dampak dan amal perbuatan daripada setiap ilmu yang dia rumuskan dan kemudian dia sebarkan di mana-mana itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, tadabbur. Tadabbur adalah proses berpikir yang harus bisa dipertanggungjawabkan akibatnya. Nah, tentu saja ketika kita berpikir maka kita memerlukan namanya input, masukan. Masukannya dari mana? Bisa dari alam, hasil sebuah perjalanan kita mengamati dengan mata, mendengarkan dengan telinga tentang suara-suara yang ada. Ini suaranya kayak ada suara angin. Dari mana angin ini? Oh, ternyata ada di belakang. Ya, itu bisa menjadi sumber pengetahuan buat kita, sumber informasi. Dan jangan salah, dalam Islam dan dalam seluruh kehidupan manusia di muka bumi, dimulai dari Adam alaihissalam, pertama kali manusia mendapatkan ilmu karena ada yang mengajarkan kepadanya. Siapa dia? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah lah yang mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama seluruhnya. Kalau tidak salah, tahun lalu sudah saya sedikit bedah kenapa disebut nama. Apa itu nama? Mau diulang kembali? Ya, kayaknya sudah lupa. Ya, ini namanya apa? Namanya saramonik. Saramonik itu nama dari sebuah alat atau tool untuk dijadikan sebagai mic untuk sebuah laptop atau suatu kamera. Dan ini namanya apa? Halo? Ini namanya mobile phone atau handphone. Disebut mobile phone karena memang dia phone, telepon yang bisa mobile dibawa kemana-mana. Handphone memang kerap dipegang oleh tangan kita. Dua-duanya benar. Dua nama yang berbeda. Dalam teori Bloom, ketika kita ingin memahami suatu fakta, maka kita pun akan mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan yang pertama yang Bapak Ibu sekalian lihat dari dua benda ini adalah dua nama berarti dua fakta yang berbeda. Betul? Dua fakta, dua kenyataan yang berbeda. Ini handphone dan ini laptop. Ini mic, ini meja. Dan ini manusia. Namanya Amang Syafruddin. Ini namanya Erik. Dua nama yang berbeda, dua fakta yang berbeda. Maka kata Bloom itu yang disebut dengan pengetahuan faktual. Seluruh nama
atau seluruh yang kita kenal dengan istilah hari ini, bentuk sederhana adalah nama. Saya sedang apa nih? Halo? Ini namanya apa? Bicara bukan? Setiap benda, setiap pekerjaan itu ada namanya. Makan, minum, bicara, berjalan, 4 nama yang berbeda, maka 4 fungsi yang berbeda dan 4 fakta yang berbeda. Halo? Ini teori nama saja bisa 1 jam. Hah? Masyarakat muslimin, seluruh yang kita hafal dalam benak pikiran kita itu adalah hanya sebuah nama. Kumpulan nama-nama. Nama apa? Nama benda, nama pekerjaan, dan nama kondisi. Aku lagi kedinginan. Ini apa namanya kalau saya menggigil begini? Oh, kedinginan namanya. Ada orang yang makan terus banyak sampai kenyang. Itu namanya apa? Kekenyangan. Kondisi, benda, pekerjaan. Itulah nama. Baik, setiap nama sekali lagi ada faktanya. Nah, fakta itulah yang kemudian bisa kita identifikasi dan kita kenali dengan alat yang Allah ciptakan untuk kita, namanya panca indera. Semua Bapak melihat ini kan? Dengan indera mata Bapak Ibu sekalian melihat ini benda, namanya apa? Mobile phone alias handphone. Sementara ini namanya mic, sebut saja mic. Namanya saramonic. 2 nama yang berbeda dan pastikan 2 fakta yang berbeda. Dan ketika fakta itu masuk di otak kita, saya nggak pegang ini, saya tidak melihat ini, maka saya ditanya, yang begitu itu bentuknya apa? Oh, itu namanya saramonic. Itu namanya mic yang biasa digunakan untuk bisa memperbesar suara atau memperjauh suara. Yang tadinya suara saya kecil menjadi besar, yang tadinya suara saya cuma didengar hanya kurang lebih 10 meter, sekarang didengar oleh 100 meter. Itu namanya apa? Mic. Maka dalam bahasa Arab namanya mukabbirus saut, yang membesarkan suara. Namanya mic. Ketika saya menceritakan, mic-nya nggak ada, tapi di otak saya sudah tersimpan tentang mic. Apa itu namanya? Konsep. Jadi di otak kita ini semuanya konsep. Coba, ada kursi nggak di otak? Nggak ada. Bayangkan kalau semua benda yang faktual tadi dimasukkan ke otak, nggak mungkin itu. Walaupun dikecilkan, dibikin mini, kecil-kecil itu masuk otak, enggak. Yang ada adalah konsepnya, dan itu yang disebut dengan abstraksi. Sebuah gambaran abstrak, tidak konkret, tidak faktual tentang sesuatu, itu yang disebut dengan konsep. Halo, surga. Sebuah nama. Apa itu surga, Pak? Hebatnya Al-Quran kenapa menggunakan bahasa Arab? Karena sebahagian besar setiap benda dan sesuatu, pekerjaan dan kondisi yang digunakan bahasa Arab itu cocok dengan karakter nama itu sendiri atau bahasa itu sendiri. Kadang-kadang kalau kita enggak. Saya contohkan dengan kata pendidikan. Pak, pendidikan akar katanya dari apa? Didik. Didik itu apa? Halo? Didik itu apa? Nggak ada. Susah membayangkan didik itu apa? Akar katanya didik. Iya, didik itu apa? Didik, ya didik. Ketika digunakan kepada satu aktivitas untuk mengajar dan belajar, baru jadi namanya mendidik, pendidikan. Sebelum digunakan itu, didik akar kata apa? Didik. Terus apa maksudnya? Ya didik. Bedakan dengan bahasa Arab. Pendidikan asal katanya dari tarbiyah.
Tarbiyah itu akar katanya roba yarbu yang artinya tumbuh berkembang. Apa filosofi daripada perkembangan? Beda sekali. Didik tidak memberikan sebuah filosofi, tapi kata roba yarbu, robiya yarba, robiya yarba artinya bertambah, roba yarbu artinya namayanmu tumbuh. Artinya sebuah pendidik adalah sebuah proses yang harus menumbuhkan dan menambahkan apapun demi kesempurnaan manusia. Menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah informasi, silahkan. Tumbuh kembangkan itu pengetahuan. Itu baru namanya pendidikan. Pendidikan tidak menambah apapun. Dalam bahasa Arab tidak disebut dengan tarbiyah. Dan lebih canggih seorang ulama kemudian memberikan definisi pendidikan at-tarbiyatu isalu syai'in ila kamalihi syai'an fa syai'an. Bagaimana kita bisa mengantarkan sesuatu? Sesuatu itu diri kita, katakanlah otak kita, pikiran kita, hati kita, dan tindakan perbuatan kita alias fisik kita kepada kesempurnaannya secara bertahap sedikit demi sedikit. Itu namanya pendidikan dalam perspektif bahasa Arab atau perspektif Islam. Memang pendidikan tidak bisa kita ngaji seharian. Enggak. Dikit-dikit aja. Setengah jam, 1 jam. Terus nanti kayak makan. Kenapa? Sebab tujuan pendidikan untuk mengembangkan. Bukan sekedar kita masuk makan habis 3 piring. Kita mengatakan gak perlu makan nanti siang sama sore. Enggak, nanti siang tetap aja minta makan. Sore hari tetap saja minta makan. Kecuali kalau niat puasa. Walaupun makan pagi hari sampai 5 piring, tetap saja nanti sore hari kalau tidak niat puasa, dia tetap minta makan. Begitulah tubuh kita dan jiwa kita, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan. Lihat. Jadi kata dabaro itu, kenapa ada akar kata dabaro yudabbiru dari kata duburo, dabaro, yang artinya membelakangi atau belakang? Karena kita harus bertanggung jawab dalam berpikir dan mengurus apapun akibat di belakang itu semuanya. Nah, masyarakat muslimin, dalam konteks tadabbur itu kita memerlukan sekali lagi sumber yang paling valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Tadi ada faktanya, ada konsepnya. Yang ketiga ada prosedurnya. Makanya dalam teori Bloom, pengetahuan itu ada dimensi faktual, ada dimensi konseptual, ada dimensi prosedural, dan yang ketiga yang sangat strategik dari setiap pengetahuan itu adalah metakognitif, yang bisa menciptakan sesuatu yang baru, bukan hanya mengulang yang ada, tapi bisa menumbuhkan, mengembangkan dan menghasilkan kreativitas yang baru. Itu metakognitif, strategik. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin teruskan dulu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan Al-Quran atau As-Sunnah? Itu adalah sumber. Yang pertama harus kita lakukan adalah proses pemahaman. Apa yang dipahami ini dulu. Pahami kata demi kata. Baik secara tekstual maupun kontekstual atau konseptual tadi. Teksnya makan. Konsepnya, konteksnya makan adalah suatu aktivitas yang menggerakkan tangan untuk mengambil satu benda yang bisa dimakan ke mulut, kemudian dikunyah sampai akhirnya kita menelannya, itulah makan. Kira-kira gitu kan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Lakukan apa yang disebut dengan fiqhul munasabah. Setelah teks itu kita fahami, maka fahamilah hubungan antar keduanya. Oke, saya ingin contohkan sebuah hadis Nabi ini. Man, siapa saja. Siapa saja kita termasuk di dalamnya. Oke? Yurid, yang Allah inginkan. Allah. Man berarti objek dan the subjeknya adalah Allah. Yang diinginkan oleh Allah bihi kepada orang tersebut, siapapun yang menginginkan Allah kepadanya, kira-kira gitu kalau kata perkataannya. Apa yang diinginkan Allah? Khairan, suatu kebaikan. Ini mestinya saya bikin warna yang sama. Saya hanya bikin khairan sama dengan adil. Saya ambil contoh di sini. Ketika Nabi mengatakan, dan ini tentu saja merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala,
yang redaksinya dari beliau tercinta Nabi Allah Muhammad SAW mengatakan, siapa saja yang Allah kehendaki khairan menjadi baik, jawabannya yufaqihu, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya fiddin, dalam agama. Yang pertama, man, siapa saja, di sini ada muncul yufaqihu, Allah fahamkan kepada orang tersebut. Allah ada di sini, dia yaitu Allah sudah diganti, makanya ada kata ganti, fahuwa. Kalau mau dimunculkan maka dia. Yang menarik, yuridillah itu digantikan dengan yufaqihu. Apa hubungan kehendak Allah dengan pemahaman? Jadi pada saat kita memahami sesuatu, pastikan itu adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Apalagi Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan pemahaman kepada kita dalam agama. Maaf, ketika Bapak berkesempatan duduk di sini mendalami agama dengan guru siapapun, pastikan itu bagian dari kehendak Allah untuk memperbaiki diri kita. Itu korelasi. Dalam slide lain saya petakan ini Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sempat waktunya. Nah, inilah yang dimaksud dengan munasabah, hubungkan man dengan Allah, yurid dengan yufaqihu, kemudian adin dengan khair. Ketika Bapak Ibu sekalian memahami hubungan itu secara korelasional, terhubung satu sama lain, tinggal tadi masalahnya, mana kalau bicara hubungan, di antara yang pasti kita cari adalah hubungan sebab akibat. Mana sebabnya dan mana akibatnya. Mana sebabnya di sini? Ini sebabnya. Akibatnya khairan. Di. Dan kata-kata din paling tidak Bapak Ibu sekalian mengenal dua kata. Yang populer arti din apa yang pertama? Agama. Yang kedua? Balasan. Ingat dengan surat Al-Fatihah ayat 3, Maliki Yaumiddin, ayat 4. Disebut Yaumiddin, hari agama, bukan. Maksudnya di situ hari pembalasan. Pertanyaan saya, apa hubungan agama dengan pembalasan? Agama mempersiapkan kita pada saat kita mendapatkan pembalasan. Dengan kata lain, agama itu adalah sebab dan balasan itu adalah akibat. Sebab kita beragama, sebab kita mengikuti aturan agama, maka Allah akan membalas kita sesuai dengan aturan yang telah Allah tentukan. Yang satu aturan, yang satu balasan, yang satu sebab, dan yang satu adalah akibat. Bicara hukum sebab akibat jelas sekali dalam ayat ini. Lihat, kurang ilmiah apa Al-Quranul Karim. Bahkan saya berani mengatakan dunia ini semuanya bagian darus sabab, negara, negeri sebab. Akibat yang sesungguhnya adalah nanti, hereafter, setelah hari ini, setelah di sini, yaitu kehidupan akhirat. Sepanjang itu masih di dunia, nikmat tidak nikmat, jadi pejabat atau tidak pejabat, kemudian kita bisa memimpin atau tidak, bahkan kepemimpinan yang bisa mensejahterakan masyarakat dan bangsa, tetap itu merupakan ujian dari Allah. Apakah mampu mengantarkan dia masuk surga ataukah tidak? Di dunia dikenal sebagai pemimpin yang hebat, tapi di akhirat kata Allah tidak. Karena kau sudah dapatkan gelar sebagai pemimpin yang hebat itu waktu di dunia, dan kau mempersembahkan kemampuan kita atau kemampuan Tuhan, kamu memimpin negara bukan karena aku kata Allah, tapi karena julukan dan kepahlawanan kamu di dunia. Kau sudah dapatkan, hari ini cari Tuhan selainku kata Allah. Sepanjang jabatan itu di dunia, sepanjang balasan itu di dunia, Bapak terima uang per bulan 50 juta misalkan, hasil dari suatu usaha.
hasil daripada investasi. 50 juta atau hasil kerja profesional menjadi seorang katakanlah komisioner sebuah perusahaan atau sebuah lembaga di dalam negara. Dapat gaji itu tidak serta-merta menjadi baik. Itu masih akan menjadi sebuah ujian. Apakah saya menggunakan uang dan gaji itu yang mengantarkan saya mendapatkan ampunan Allah ataukah tidak? Itu. Kenapa saya katakan dunia bicara agama itu bicara sebab, dan ketika akhirat bicara agama itu bicara tentang akibat. Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anak kami di pesantren Al-Qudwah selalu belajar berpikir seperti ini. Sehingga ada anak SMP kelas 3 nulis tulisan 200 halaman lebih, judulnya tentang dunia adalah sebab, akhirat adalah akibat. 200 halaman lebih dia menulis buku. Dengan apa? Dengan tadabbur. Kami tiap pagi Pak sudah 2 tahun setengah, hampir 3 tahun dengan anak-anak santri. Itulah yang dulu pernah saya sampaikan, jangan lupakan tadabbur. Ustaz Erik, tadabbur itu menjadi inti dari pembelajaran sebelum menghafal. Kenapa? Karena dengan tadabbur kita akan dapat yang disebut hudan linnasi wa bayitan minal huda wal furqan. Tapi tanpa tadabbur 3 hal ini tidak akan dapat. Atau satu yang pertama, hudan lil muttaqinnya akan dapat hudannya, tapi tanpa tadabbur tidak dapat hudannya. Baca ini, terjemahkan begitu saja, hafal, tidak ditadabburkan hadis ini, tentu tidak akan mendapatkan petunjuk apapun di dalam. Halo. Wih, jam berapa? Jam 1 ya, sudah cukup. Nanti kita lanjut insyaallah lain kesempatan. Ya, kalau diteruskan seperti ini gambarnya, Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang harus dihubungkan? Kalimat demi kalimat, kalimat dengan ayat, ayat dengan ayat, ayat dengan surah, surah dengan sunnah, surah, sunnah nabawiyah tadi hadis Nabi. Ya, sebab ada ayat yang mengatakan biyadikal khair, di tangan Allah lah seluruh kebaikan. Ketika Allah menghendaki kebaikan, dan kebaikan itu adanya pada agama dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahami risalah dengan baik, kita akan dapat kebaikan yang optimal. Semakin kurang perhatian kita kepada risalah Allah, maka makna dan tafsir kebaikan pun semakin kurang. Apalagi yang harus kita fahami? Al-hidayah tadi, petunjuk apa yang ingin Allah berikan kepada saya. Ketika Bapak membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin, diulang-ulang setiap rakaat salat kita baca, sudah berapa nilai hidayah yang kita dapatkan dari ayat yang kita ulang-ulang sudah sekian puluh tahun itu. Kenapa terus ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim? Ternyata Bapak Ibu sekalian, contoh saya ingin mendapatkan hidayah yang benar tentang zikir aja. Baru 2,5 tahun terakhir, bukunya pernah saya punya, bukunya sering saya baca walaupun tidak hatam. Baru kemarin sekitar 2 tahun yang lalu, saya menghatamkan buku itu bersama-sama di majelis tadabbur. Apa? Sebuah kitab yang judulnya Al-Adhkar, dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Oh, itu petunjuk tentang zikir yang sebenarnya. Makanya ketika Ustaz Arifin Ilham membuat gerakan zikir atau dengan lembaganya Adzikr, itu zikir nggak selesai-selesai. Kenapa? Semakin dibaca, semakin difahami, semakin terus dinikmati, semakin ada petunjuk baru yang Allah berikan pada kita. Semakin kita menghadapi suatu persoalan, baca zikir pada Allah, maka zikir akan menyesuaikan diri dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Kalau boleh dikatakan dalam tubuh kita disebut stem cell, zikir adalah contoh stem cell. Dia bisa masuk kemana saja dan menyelesaikan persoalan apa saja. Pertanyaannya, apakah zikir kita sudah sampai seperti itu atau belum? Itu aja masalah. Karena maaf Bapak Ibu sekalian, contoh zikrullah itu diantaranya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut Allah, hatinya bergetar. Pertanyaan saya, sudahkah kalau disebut Allah hati kita bergetar? Lagi sibuk misalkan tiba-tiba terdengar Allah, astagfirullah, ada apa ya Allah? Sudah sampai di situ belum? Baik.
Dari situ kemudian kita juga perlu melakukan apa yang disebut dengan manajemen. Pemahaman manajemen apa? Manajemen pengetahuan tadi, knowledge management. Seluruh pengetahuan yang kita dapatkan dari Allah itu coba dikelola. Rencanakan, implementasikan, organisasikan, implementasikan, dan evaluasi. Saya membaca Al-Fatihah sudah sekian ribu kali, tapi apa yang saya dapatkan sampai detik ini? Evaluasi dan kontrol terus, Bapak Ibu yang saya muliakan. Itulah fungsi daripada manajemen. Yang terakhir adalah bagaimana Al-Fatihah itu bisa menghadirkan sebuah peradaban baru. Lihat, Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quranul Karim, khususnya suratul Fatihah di antara yang dibaca setiap rakaat salat, telah menghasilkan sebuah bangsa baru, negara baru yang namanya negara Madinah Munawwarah. Itu semuanya konsepnya dari Quran. Sementara Quran yang kita baca tidak menghasilkan apa-apa. Dari hari ke hari yang terjadi adalah berbagai kemaksiatan, berbagai kejahatan dan permasalahan hidup. Berarti ada masalah dengan Quran kita. Maaf kalau boleh saya katakan seperti itu. Nah, apa yang kemudian kita angkat di sini? Kita bisa merumuskan Quran itu sebagai ensiklopedi pada akhirnya. Kenapa? Karena semua ilmu, misalkan alhamdu kaitannya dengan psikologi. Lillahi itu kaitannya dengan masalah kekuasaan dan politik atau masalah ibadah. Rabbi itu juga terkait dengan masalah kekuasaan dan penguasaan. Al-alamin kaitan dengan masalah alam semesta. Berarti astronomi di situ kita bicara. Hanya dari alhamdulillahirabbil alamin melahirkan paling tidak 5 ilmu pengetahuan. Maka saya katakan Al-Quran merupakan ensiklopedi seluruh sains yang kita butuhkan. Sehingga Pak, ketika tadi bicara tentang akhlak yang berbasis ilmu pengetahuan, akhlak yang didasarkan kepada suatu kepastian ilmu pengetahuan. Beda ketika kita bikin aturan. Belum tentu aturan yang kita buat nyata benar-benar untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Hari ini banyak keputusan dan kebijakan yang tidak menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. IKN terakhir saja, para anggota DPR nggak mau pindah ke sana. Memang mau pindah ke sana, itu harus dipertimbangkan perpindahan itu. Secara demografis, psikologis, sosiologisnya. Gimana kita pindah kepada satu tempat yang di situ masih pada kosong, belum banyak orang di situ. Bagaimana berinteraksi dengan itu? Enggak gampang. Bapak misalkan di sini masih kosong, baru ada satu masjid saja, pindah sendirian. Itu belum tentu siap kita. Itu contoh kebijakan yang harus dipertimbangkan. Lihat akibatnya. Apapun dan di mana. Saya sering menggunakan kajian ini untuk apa? Membaca persoalan kita hari ini. Persoalan masyarakat kita, bangsa, negara termasuk di dalamnya. Ketika saya mendapatkan amanah di DPD RI, banyak informasi tentang masalah peraturan, tentang masalah kebijakan. Kemudian saya lakukan kritik terhadap itu semuanya. Saya jelaskan kepada masyarakat ada apa dengan persoalan bangsa dan negara kita. Paling tidak di situ saya dapat informasi. Minimal kita berbagi informasi. Namanya curhat. Ya, jadi sering saya curhatkan. Ya, ini ada masalah tentang negara susah mengamankannya. Kenapa? Karena konflik of interestnya tidak bisa dihindari. Dan Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Ketika Allah membuat aturan, Allah tidak punya kepentingan apa-apa. Makanya sangat objektif. Semua ketetapan Allah itu objektif. Artinya apa? Sesuai dengan objek dan sasaran yang ingin kita harapkan. Dan pastikan harapan kita tadi dengan kata yuridillah menjamin kebenaran dari khairat. Apa yang diinginkan Allah jauh lebih baik daripada apa yang saya inginkan. Aku ingin lanjut ya Allah, kata Allah jangan dilanjutkan, cukup sampai di sini. Kehendak Allah jauh lebih memastikan kebaikan. Kehendak saya belum tentu memastikan kebaikan. Kan dalam satu ayat diingatkan, asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kau membenci sesuatu, enggak suka, enggak ingin dengan itu terjadi, tapi justru itu lebih baik buat kamu, kata Allah. Dan boleh jadi kau menginginkan sesuatu, tapi ternyata Allah tidak berikan kepadanya. Ternyata itu adalah sesuatu yang lebih baik untuk kamu. Wallahu alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan singkat ini. Satu slide yang tadi
Kalau digabungkan lagi nanti dengan teori yang lain tentu itu akan panjang, tapi paling tidak mudah-mudahan secara abstraktif dan konseptual tergambar kenapa kita harus membaca Quran. Dan Allah tegaskan Quran itu hudan, maka jadikanlah Quran sebagai petunjuk. Bahasa sederhana hari ini saya katakan, jadikan Quran sebagai konstitusi kita. Konstitusi itu yang mengatur hidup kita. Konstitusionalisme itu dua isinya. Yang pertama membatasi kekuasaan. Kita dibatasi oleh Allah kekuasaan kita. Contoh kekuasaan melihat. Allah batasi yang bisa kita lihat. Bayangkan kalau semua bakteri bisa kita lihat. Bingung kita jalan. Mau jalan kemana? Di sini bakteri, di sana bakteri. Pakai baju itu ada bakterinya. Kita pakai peci itu ada bakterinya. Bisa kita hidup. Allah batasi kekuasaan dan kemampuan melihat. Untuk apa? Melindungi hak asasi kita. Hak apa? Hak hidup yang tenang. Allah tenangkan dengan kemampuan kita melihat yang sederhana. Allah batasi kuping kita untuk tidak mendengar jeritan orang yang sedang disiksa di dalam kuburan. Sementara Allah berikan itu kepada seekor ayam. Ayam betina atau ayam jago. Ketika berkokok, itu dia sedang mendengarkan siksaan orang yang sedang disiksa di dalam kuburan, kata Rasulullah SAW. Dan kita tidak diberi itu. Bayangkan kalau kita bisa mendengarkan itu. Apa yang bakal terjadi? Gak bisa tidur kita. Mendengarkan jeritan-jeritan di mana-mana. Nggak bisa tidur kita. Allah batasi itu kekuasaan untuk mendengar. Untuk apa? Melindungi hak asasi ketenangan hidup kita. Makanya dua isi konstitusionalisme yang bisa kita nyatakan Quran adalah konstitusi kehidupan. Karena Quran selalu bicara tentang pembatasan kekuasaan. Terus yang kedua, untuk melindungi hak asasi kemanusiaan itu sendiri. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.